bibitnya itu harganya 1.000. Satu kolam kurang lebih saya 2.500 sampai 3.000. Kurang lebih di sini kan ada 18 kolam. Dulu sebelum pengen ikan itu tuh jujur aja saya pengennya ayam potong, Mbak. Dengan keterbatasan modal yang saya punya, saya riset segala macam, ya saya buatlah budidaya ikan, Mbak. Kendala yang utama sebenarnya itu kenaikan pakan, tapi kita juga siasati, kita kasih daun pepaya. Selain menjadi sumber protein yang tinggi, ikan nila juga dikenal memiliki nilai jual yang sangat baik. Bahkan, ikan nila yang hidup di air tawar ini tak kalah lezat dibandingkan dengan ikan laut. Kemudahan dalam pemeliharaan dan pangsa pasar yang luas menjadikan budidaya ikan nila sebagai salah satu pilihan bagi pelaku usaha untuk dapatkan cuan loh. Ya, usaha budidaya ikan nila ini merupakan salah satu peluang bisnis yang memiliki pertumbuhan sangat cepat dan dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat. Ikan nila merupakan salah satu ikan jenis air tawar yang digemari oleh masyarakat. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat budidaya ikan nila di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sebenarnya budidaya ikan nila itu seperti apa sih dan menguntungkan nggak sih? Yuk ikuti saya. Dengan modal yang tak terlalu besar dan potensi keuntungan yang menjanjikan, menjadikan budidaya air tawar ini jadi salah satu bisnis yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Penasaran? Mari kita buktikan. Halo, Mas Dika ya? Iya. Halo Mas Dika, aku Hilda. Mas Dika ini yang bener yang punya budidaya ikan nila kan? Iya, benar. Oke. Mas Dika, aku boleh samperin ke sana sebentar? Boleh. Oke. Sorry itu jalannya sempit ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa Mas Dika. Agak licin juga ya ternyata. Halo Mas Dika. Mas Dika, aku pengen nanya-nanya dong, sebenarnya untuk budidaya ikan nila seperti ini tuh hal-hal yang diperlukan pertama kali tuh apa sih Mas? Yang pertama jelas tuh adalah lahan dulu kan. Karena kan untuk berdirinya kolam itu harus punya lahan yang pertama. Terus yang kedua kita harus beli, kalau misalkan kan jadinya di sistem di budidaya itu ada yang via terpal seperti ini ataupun di tanah. Kebetulan kita mungkin karena keterbatasannya lahan, jadi kita memanfaatkan lahan pakai terpal. Kayak gitu. Proses pembesarannya itu seperti apa Mas? Mulai dari bibit, lalu menjadi besar, dan akhirnya dipanen tuh sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Mas? Kita tuh jadinya nggak dari benih, itu udah jadi bibit. Nah, proses dari bibit sampai jadi konsumsi itu estimasi kurang lebih 3 bulan. Berarti untuk bibitnya itu berarti ikan nila dalam bentuk kecil atau dalam bentuk besar? Jadi kecil, nanti ukuran satu jari. Mas, berarti untuk pakannya ini sendiri tuh per kilonya tuh habis berapa Mas untuk sebulan? Kurang lebih itu 5 sak, Mbak. Nah, 5 sak itu satu saknya hitungannya 30 kilo. Ya kurang lebih 5 sak lah 1 bulan, tergantung bibit ikan di kolamnya kita beli berapa. Berarti tergantung banyaknya dari si ikan itu juga ya? Itu habis berapa ratus ribu tuh Mas? Harganya satu saknya itu sekitaran 300 sampai 350.000. Berarti gitu. dikali 5, ya itu untuk per bulannya ya. Karena estimasi panen ini 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Untuk hitung-hitungan dari bibit yang tadi sampai panen itu seperti apa sih Mas hitung-hitungannya? Ya, jadi kalau misalnya kita beli bibit ikan nila ini, kurang lebih 1 ekor bibitnya itu harganya 1.000. Satu kolam kurang lebih saya 2.500 sampai 3.000. Dikali ya kolam saya begini. Kurang lebih di sini kan ada 18 kolam. Budidaya ikan nila itu tuh sebenarnya menguntungkan nggak sih Mas? Kalau misalkan dibilang untung, alhamdulillah lah. Alhamdulillah gitu. ya. Dikit-dikit adalah. Ini tuh selain ikan nila, apa emang ada
budidaya ikan yang lain? Oh banyak Mbak. Oh, banyak. Sebelum saya full di nilai ini, saya itu di budidaya ikan lele Mbak. Ada ikan gurame kayak gitu. Ntar kita coba muter-muter aja Mbak. Oke, siap. Selain pakan, treatment apa lagi sih yang harus diperhatikan untuk budidaya ikan nila ini? Bisa ngasih vitamin-vitamin Mbak. Vitamin untuk ikannya dan vitamin untuk airnya Mbak. Ngejaga pH-nya. Ikan nila ini tuh airnya tuh benar-benar harus yang benar-benar cakep Mbak. Vitamin itu sendiri kira-kira habis berapa botol sih, Mas? Nah, 1 bulan paling habis 2 botol. 1 botol itu 1 liter lah. Jadi berarti 2 literan lah. 2 literan Itu ya? berbentuknya cairan ya. Berbentuk Kayak gitu, cairan. Oh, cairan. berarti langsung ditabur aja di sini atau dicampur? Ada kemana yang dulu? langsung ditabur, ya itu buat si airnya. Ada yang dicampur ke makanannya Mbak. Harga dari si vitamin ini berapa, Mas? Relatif Mbak. Dari harga 15.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Andika Kurnia menjadi salah satu pembisnis muda yang sukses mendapatkan fulus dari gurihnya laba ikan nila. Andika yang merintis usahanya dengan modal yang terbatas ini mampu menghasilkan ratusan kilogram hingga berton-ton ikan nila dalam sekali panen. Nilai omsetnya pun sebesar ikan nila loh pemirsa. Untuk omset ikan nila ini seperti apa sih, Mas? Kalau misalnya kita bahas penjualan ya Mbak, kurang lebih 1 kilonya saya jual ke Tengkulak tuh pengapul ikan saya. Itu harga dari 28.000 sampai 30.000. Harga pakan mempengaruhi harga ikan. Per bulan itu misalkan contoh kita nebar itu 2.500 ekor di 1 kolam ya Mbak ya. Pasti kan ada yang mati juga. Kita pukul rata misalkan jadi 2.000 Mbak. Itu kurang lebih 200 kiloan Mbak. Nah tinggal dikali harga jual saat itu. Sebenarnya ada olahan lain nggak sih dari ikan nila ini? Oh, selain yang jual fresh berarti ya, ada inovasi untuk nge-frozen Mbak. Kayak gitu, di frozen. Orang-orang tinggal goreng aja. Kayak Jadi gitu. lebih Selain praktis gitu lah ya. Iya. Kalau untuk treatment ikan nila ini sendiri kan pasti harus diganti nih air dari kolamnya. Iya, Mbak. Biasanya digantinya berapa hari sekali sih, Mas? kalau misalkan rata-rata 3 hari sekali sampai 4 hari sih. Kalau misalkan lagi panas aja, kalau misalnya emang lagi hujan, ketika selesai hujan kita cek dulu airnya gimana kadarnya. Kalau misalnya emang mengurang pH-nya, ya kita kuras sedikit, kita tambahin lagi sama air yang baru. Tapi kalau misalkan airnya nggak diganti nih, misalkan selama 3 atau 4 hari, sebenarnya ngaruh nggak sih dari hasil panennya ikan nila ini sendiri? Kalau misalkan airnya kurang bagus, ya jadinya ikannya entah stres dan mati kayak gitu. Gitu. Kalau untuk sekali panen nih, untuk 18 kolam tuh biasanya berapa kilo atau berapa ton dapetnya? Kalau untuk 1 siklus ya Mbak ya, kurang lebih 1 tonan lah, kurang lebih ya. 1 ton? Wow, banyak juga ya, Mas Dika ternyata ya? Iya kurang lebih lah Mbak ya. Dengerin tuh pemirsa, bagi Anda yang ingin memulai usaha budidaya ikan nila seperti Mas Dika, raihan cuannya masih terbuka loh. Dulu sebelum pengen ikan itu tuh jujur aja saya pengennya ayam potong Mbak. Tapi ikan nila. dengan keterbatasan modal yang saya punya, terus habis itu saya riset segala macam, ya saya buatlah budidaya Jadi ikan. ikan nila. Dalam mengembangkan bisnis ikan air tawar seperti ikan nila, diharuskan mempunyai jiwa yang kreatif tentunya. Salah satunya, mampu berinovasi dan bersaing, agar aliran labanya bisa terus dirasakan nih pemirsa. Nah,
Dalam mengembangkan bisnis, kejelian dalam membidik pasar pun perlu dilakukan, yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai strategi untuk memperluas penjualannya ya. Nah, untuk pemasaran dari budidaya ikan nila, nanti pemasarannya seperti apa, Mas? Selain kita jual ke Tengkulak, kita ada Instagramnya juga, Mbak. Bentar lagi kita bakal ini di Shopee, Mbak. E-commerce ya, masuknya ke e-commerce berarti yes. Ya? Kalau misalkan di online kan kita nggak tahu ini masih fresh nggak sih atau seperti apa gitu ya. Oh, kalau ya untuk ketahanan ya, Mbak. Kalau frozen itu kalau kita taruh di apa namanya freezer itu tuh kurang lebih 1,5 bulanan lah, Mbak, dan tanpa pengawet, Mbak. Untuk mencari bibit yang bagus tuh membutuhkan waktu berapa lama? Kalau misalkan dulu, Mbak, pas awal-awal mungkin 6 bulanan, Mbak. 6 bulanan sampai benar-benar nyari yang bagus, ya? Nyari yang ini ya, apa namanya, benar-benar bagus dan apa namanya emang yang paten gitu ya, Mas. Yes, ya? Kalau sekarang ya karena saya udah punya langganan tetap penyuplai, insya Allah dia amanah sih, Mbak, dan bagus-bagus. Udah tahu juga ya. Betul, Mbak. Kendala yang utama sebenarnya itu kenaikan pakan, tapi kita juga mensiasati, kita kasih daun pepaya. Tingginya tingkat konsumsi ikan nila di masyarakat membuat pelaku usaha banyak melakukan inovasi. Tak heran jika banyak dijumpai ikan nila dalam bentuk olahan loh. Ya, salah satunya olahan ikan nila frozen dengan resep rahasia milik Mas Dika ini. Bisa membantu kaum rebahan bisa lebih praktis tentunya ya. Ikan dalam kemasan beku ini menjadi salah satu produk olahan yang banyak diminati oleh konsumen nih pemirsa. Wah, jadi penasaran nih, ingin mencoba. Jadi ini, Mbak, proses untuk frozennya di sini. Kita pengolahannya tuh di sini. Oke, berarti yang tadi kita lihat di kolam tadi, terus dilakukan pembersihan dulu pemirsa, terus langsung dibawa ke sini nih. Langsung untuk proses dibawa ke pengolahannya. sini buat proses pengolahan frozennya. Satu plastik tuh isinya 3 ya? Iya. Ini hitungnya per gram atau seperti apa sih? Kalau 3 seperti ini tuh kira-kira 400 gram. Oh, 400 gram. Oke. Boleh pegang nggak, Mas? Boleh, silakan. Nih kayak gini pemirsa. Nah, buat kaum mager nih kayak saya, cocok nih, cocok banget nih beli yang aja. Frozen gitu ya, Mas ya. Jadi langsung digoreng, tinggal makan gitu pemirsa. Nah, kalau boleh tahu harganya berapa, Mas? Ini kita jual 35.000, Mbak. Tuh, 35.000 pemirsa, murah banget. Ini berarti prosesnya ya, berarti langsung dioles-oles. Iya, pakai bumbu kita, terus habis itu kita press di sini, gitu. Baru kita taruh di chiller kita. Biasanya butuh berapa lama sih, Mas, kalau untuk bikin proses pengolahan seperti ini? Seharian full atau seperti apa? Paling sekitar 5 jaman lah, Mbak. 5 jaman. Dari proses pembersihan dan banyaknya. Lagi berapa banyaknya. Asal usul Mas Dika nih bikin bisnis budidaya ikan nila tuh apakah emang iseng-iseng atau emang kayak pengen bisnis budidaya ikan nila sih, gitu? Awalnya kan iseng-iseng ya, riset-riset kayak gitu. Pengen ya buat ayam potong, tapi kan tadi balik lagi keterbatasan modalnya berarti modalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya inspirasi utama dari Mas Dika untuk bikin budidaya ikan ini karena apa, Mas? Nggak ada sih, nggak ada siapa-siapa. Kemauan berarti aja kemauan sih. diri sendiri aja ya, dari niat dari diri sendiri aja ya. Nah pemirsa, saya sekarang mau lihat proses bikin frozen food dari ikan nila. Nah, pertama-tama nih kita lihat pemirsa, ini ikannya fresh banget yang tadi kita ambil di empang tadi. Nah, habis itu langsung ditimbang di sini. Nanti setelah ditimbang, berarti ini beratnya sekitar kurang lebih 400 gram. 400 gram pemirsa. Nah, 400 gram. Lalu nanti setelah ditaruh di sini, dipindahkan ke sini untuk dioles sama bumbu racikan rahasia dari Mas Dika gitu. Ya Mas Dika ya? Iya, Mbak. Nah, ini kita lihat, kita lagi pilih-pilih ikannya yang beratnya kira-kira pas sekitar 400 gram ya, Mas ya? Iya. 400 gram. Pencetus awalnya bikin ikan nila frozen ini dari siapa sih, Mas? Ayah saya yang nyaranin tuh. Oke. Pak Eko, kenapa sih lebih memilih ikan nila frozen? Kenapa dibikin frozen nih, Pak? Awalnya seperti apa sih ceritanya? Kebetulan kan memang target kita ibu rumah tangga yang super sibuk lah ya, yang ringkesan maunya, simple ya, tinggal digoreng, nggak usah perlu dibumbuin lagi, tinggal goreng aja udah. Selain dibikin frozen ini, awalnya ada pikiran lain nggak Pak? Dijual biasa tetap kita juga tawarkan, eceran ya, kita eceran ke warung-warung, ke restoran, itu memang juga rutin dilakukan, atau memang kalau ada permintaan ya pasti kita
ke support. Betul. Tapi yang kita titik beratnya sih lebih fokus ke ini sebenarnya. Total hampir berapa persen kita fokus Frozen. Kendalanya seperti apa sih Pak dalam menjalani budidaya ikan nila ini? Budidaya ikan itu sebenarnya budidaya mengolah air ya. Kendala yang utama sebenarnya itu perlu kita antisipasi kenaikan pakan. Karena kan kita memang pakannya full pellet. Betul. Iya betul, berarti tergantung dari harga pakannya tadi Mas Iya. bilang tadi ya. Meningkat terus. Tapi kita juga mensiasati. Salah satunya kayak gurame kayak ini kita kasih daun pepaya. Kalau saya lihat nih karyawannya ada 2, proses perekrutan karyawannya awalnya pasti kan belum ada karyawan dong awalnya. Kalau misalnya untuk pas awal-awal sih mungkin kita mempekerjakan pekerja di area pemukiman tempat dari kolam ya. Gitu. Tambahan untuk kalau misalkan orderan lagi banyak atau misalkan kita lagi panen, itu tuh kita kayak manggil tambahan personil lah untuk membantu cabutan kayak gitulah kasarnya Mbak. Kayak gitu. Jadi diperbantukan dari warga-warga sekitar. Benar Mbak, yang kayak gitu. tadi itu. Iya. Mas Dika butuh waktu berapa lama sih untuk mengembangkan bisnis budidaya ikan nila ini? Kita benar-benar trial and error tuh sekitaran 6 bulan sampai 8 bulan lah. Kalau misalkan dibilang dapat uang dapat, tapi mungkin kalau misalnya uang stabilnya agak lumayan lama, ya 6 sampai 8 bulan kayak gitu loh, untuk benar-benar mengetahui flow-nya dari hulu sampai hilir ya, kayak gitu Mbak. Gimana pemirsa? Cukup mudah bukan untuk memulai bisnis budidaya ikan nila? Kuncinya harus tetap konsisten, mampu bersaing, dan siap jadi pesaing ya. Para pemula nih yang mau memulai bisnis budidaya ikan nila ini seperti apa sih? Mungkin modalnya minim nih Mas Dika. Yang pertama tuh niat dan kemauan kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak mulai, nggak bakal jadi suatu usaha kayak gitu sih. Walaupun modalnya sedikit, kasarnya, tapi mulai aja dulu. Semangat kayak gitu. Ya pasti doa dari kedua orang tua, minta restu, sama ya fokus aja. Pasti kalau misalnya niat yakin aja Mas Dika ya. Dan percaya kayak gitu aja sih, udah simple. Tadi juga kami sudah berbincang-bincang banyak cerita-cerita inspiratif dari Mas Dika dan juga Pak Eko. Terima kasih banyak ya Mas Dika Sama-sama atas Mbak, waktunya. udah luangin waktu. Terima kasih. Pak Eko terima kasih banyak atas waktunya. Nah, saya sekarang mau tutup pakai pantun nih. Pak Eko dan Mas Dika tolong bantu cakepnya ya. Siap. Nah, mancing ikan nila di empang. Cakep. Pulangnya mampir ke pasar. Cakep. Kalau mau cari cuan yang gampang, Cakep. yuk kumpulin niat yang besar. Dadah.